Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk Sio Anjing ya di bulan Oktober 2022. Kita lihat sama-sama ya. Apa yang akan terjadi sama kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, artinya bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping, pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja. Kalau memang saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan. Kita lihat malam ini Sio Anjing, kartu apa saja yang kamu dapatkan. Kita pilih sama-sama ya. Oke. Ada kartu ular. Kartu ular negatif ya. Kartu ular pertanda bahwa kamu harus hati-hati. Sebisa mungkin menghindari masalah. Dan bisa juga pertanda bahwa mungkin ada orang yang gak suka sama kamu gitu. Ada orang yang sedang memantau kamu. Ada orang yang sedang mencari celah, mencari kesalahan kamu. Ular, orang yang licik. Ya. Orang yang licik. Orang yang gak suka, orang yang iri hati, orang yang cemburu. Ya. Orang yang mulutnya dua ya, lidah bercabang, ular. Oke? Jangan gampang kena rayu ya, jangan gampang terbuai omongan manis ya. Ada orang yang mungkin datang dengan niat yang tidak baik. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Manipulasi ya, menipu. Hati-hati ya. Ketika kamu bertemu dengan orang seperti ini, cukup waspada saja. Jangan tergiur gitu ya. Jangan sampai terlena gitu. Seperti itu. Dan bisa juga ini pertanda bahwa ada orang yang sedang mau mengkhianati kamu, bisa juga gitu. Ada orang yang main belakang sama kamu, sabotase. Nah, seperti itu. Ya. Kalau ular ini mewakili orang lain. Tapi kalau sifat ular ini sebuah nasihat ke diri kamu, ini pertanda bahwa kamu harus mengurungkan niat jahat kamu. Kalau kamu punya niat yang gak baik, mau nipu orang, mau manipulasi, mau mencurangi orang, mau gak jujur sama orang, ini kamu harus berpikir 1000 kali. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Masalah itu akan melilit kamu sendiri. Ya, sekali lagi orang bilang gini ya, apa yang kamu tanam itulah yang akan tumbuh, yang bakal kamu petik. Apa yang kamu tabur itulah yang bakal kamu tuai. Jadi artinya apa? Belajar untuk punya niat baik sama siapapun. Jangan pernah punya niat jahat sama orang. Karena yang rugi itu diri kamu sendiri.
Kalau kamu berkhianat, kalau kamu nggak bisa dipercaya, kamu mempersempit ruang lingkup kamu, mempersempit rezeki kamu sendiri. Seperti itu. Saya melihat di bulan Oktober ini ya, kesusahan ya, masih belum hilang, masih melilit kamu, ular di sini. Gitu. Mungkin kamu sebenarnya bukan orang yang jahat ya, tapi kadang-kadang karena kondisi ya, mungkin kamu kepepet atau apa, jadi kamu terpikir untuk melakukan hal-hal yang gak baik gitu. Aslinya manusia itu, saya percaya semua manusia punya hati yang baik sebenarnya, cuma kadang-kadang karena keadaan, karena apa, mereka kadang lupa ya, hilap kata orang itu, seperti itu. Hati-hati, belajar dari pengalaman. Hidup tidak ada yang instan. Kadang-kadang mungkin ada yang berpikir, oh itu hidup orang itu enak sekali ya, nggak kerja keras, tapi kok dia gampang. Sedangkan saya kerja keras gitu, saya udah berjuang kok nasib saya nggak berubah-berubah. Why gitu, ada apa ini gitu? Apakah memang buruk, sial nasib saya? Enggak seperti itu juga. Beda porsi. Ya, yang namanya rezeki, keberuntungan itu sudah masing-masing. Rezeki nggak akan tertukar, udah ada takarannya, gak usah khawatir. Mungkin ujian setiap manusia itu berbeda-beda levelnya, nggak ada orang hidupnya mulus-mulus aja, seperti itu. Tapi ini kalau menanyakan tentang perasaan, mungkin kamu sekarang ini lagi gimana ya, lagi terpengaruh dengan seseorang. Bisa juga kamu lagi digoda, misalnya kamu udah berumah tangga, ada ujian, godaan gitu ya, untuk selingkuh, untuk bermain api gitu, untuk berkhianat dengan pasangan kamu, bisa juga seperti itu. Kalau kamu merasa saya enggak kok, artinya apa, waspada, mungkin pasangan kamu sekarang menduakan kamu, bisa juga seperti itu, karena ular, ada orang ketiga. Entah itu pacaran kamu, entah itu kamu udah berumah tangga, ada orang yang mendatangkan orang ketiga di dalam hubungan kamu. Bisa kamu, bisa juga pasangan kamu. Seperti itu, ada yang berkhianat. Dan hati-hati di lingkungan kerja, di lingkungan kantor, ada orang yang gak suka kamu bisa difitnah. Ya, hati-hati, mungkin ada prospek kamu yang bagus disabotase orang. Bisa seperti itu. Dan ingat satu hal, jangan pernah mempercayai orang. Karena apa? Kadang kalau orang lagi susah mau pinjam itu gampang. Kadang-kadang ada orang sebenarnya gak susah, tapi dia manfaatin kita. Seperti itu. Dan ingat, kalau kamu ada sangkutan dengan siapapun ya, saya melihat ya, ada yang ribet gitu ya, ada yang susah untuk berurusan sama kamu. Bisa juga banyak orang yang mungkin gimana ya, nggak punya niat baik, ada uang pun dia nggak mau bayar kamu. Misalnya ada orang yang hutang sama kamu, ada uang pun dia ribet, nggak punya niat mau bayar, seperti itu. Nah ini sulit, kecuali kalau orang memang nggak punya gitu ya, nggak bisa bayar gitu. Ini enggak, orang itu ada kemampuan untuk bayar tapi dia nggak mau bayar, ribet ini. Manipulasi. Hati-hati, jangan terlalu baik jadi orang. Lihat, kenapa ini terjadi? Ini pelajaran hidup. Buku tertutup, buku ini dibuka, dipelajari. Kenapa kok saya ketemu orang ribet, ketemu orang yang begini gitu ya, ribet banget. Ini pelajaran hidup. Lembaran hidup kamu lagi dikasih pelajaran. Nah, dikasih pelajaran, dikasih kesusahan, dikasih masalah, seperti itu. Tikus lagi, jelek sekali ini kartunya ya. Jaga kesehatan kamu ya. Saya khawatir ada sesuatu yang kamu rasakan, yang kamu cuek gitu ya. Nah, terlalu stres, terlalu banyak pikiran, bisa aja kelenjar kamu, lambung kamu, ya. Ini untuk kesehatan kamu respon. Kalau memang ada hal yang kamu rasakan, signal-signal dari tubuh kamu ini menggerogoti tikus ya. Bisa jadi penyakit parah kalau kamu cuek dengan kesehatan kamu. Ya. Belajarlah untuk aware gitu, sayangi diri kamu. Kalau kamu merasakan apa ya, kamu cepat
respon, jangan terlalu cuek ya. Jangan ini asam lambung aja, ini cuma kelenjar aja, ada benjolan atau apa gitu, sakit kepala saya biasa aja. Jangan terlalu menganggap cuek, karena ini bisa jadi penyakit yang parah kalau kamu menganggap remeh. Saya melihat penuh ujian ya. Di bulan Oktober ini sepertinya tidak semua sio anjing punya nasib seperti ini, tapi saya keambil energi sio anjing yang lagi kesusahan, yang lagi keuangannya mungkin tidak baik ya, ada yang berhutang ya, mungkin ada yang banyak hutang, ada yang kesulitan keuangannya. Ini bertemu dengan orang-orang yang gak tulus, orang-orang yang gak punya niat baik gitu ya, malah mempersulit kehidupanmu ya. Tikus, ular, dan buku, 3 kartu negatif kamu dapatkan. Mudah-mudahan 2 sisa kartu nanti dapat kartu bagus ya. Kenapa di Oktober ini kok kartumu jelek sekali ya? Harus punya kesabaran yang lebih ya. Orang-orang yang toksik ada di sekelilingmu, orang-orang yang gak punya niat baik gitu ya. Lihat, kamu terjebak ya, kartu cincin. Kamu sudah masuk ke situasi yang membuat kamu sulit untuk keluar. Lihat, ya Metopo, ada kartu yang bagus ya, kartu bangau. Artinya apa? Kesulitan ini, apa yang kamu alami di kartu ular, kartu tikus, kartu buku ini, ujian, pelajaran hidup yang memang harus kamu lewati. Kadang-kadang pelajaran hidup itu bisa datang dari siapapun, entah orang itu yang menyenangkan kita atau yang menyakiti kita, merugikan kita ya, macam-macam. Jadi kenapa saya diberi ujian seperti ini? Alam semesta ada tujuannya. Pelajaran hidup datang itu tujuannya untuk menyadarkan kamu, membuat kamu tuh eling, kata orang Jawa itu. Ingat, mawas diri, tahu diri, apa yang harus saya perbaiki, apa yang salah sama diri saya selama ini. Mungkin saya banyak ditipu orang, saya mungkin terlalu kikir ya, susah untuk melakukan hal-hal baik, terlalu pelit gitu ya. Mungkin dengan cara ini alam semesta memberi kamu pelajaran hidup ya. Jangan terlalu pelit jadi orang, pedulilah sesama, mulai dari keluargamu sendiri, orang terdekatmu ya. Kadang-kadang justru gini, semakin pelit kita, malah kadang-kadang kita semakin dipersulit gitu, apapun gitu ya. Pelit dengan hemat itu memang kadang-kadang susah dibedakan gitu ya. Tapi kalau kita bisa memilah-milah ya, kita tidak takut untuk memberi ya, kita memberi sesuatu yang kecil ketika kita ikhlas, justru jadi berkah kita. Bukan memberikan hal besar tapi hanya untuk dilihat orang, itu juga nggak jadi berkah ya. Itu jumawa, sombong, pingin disanjung, seperti itu. Saya melihat di sini kamu harus kuat. Karena apa? Kondisi sekarang ini mungkin kamu udah terjebak, tapi saya merasa karena di sini ada kartu bangau. Bangau sangat positif. Alam semesta bilang, gak usah khawatir. Ketika kamu mampu melewati ujian dari kartu tikus, ular, dan buku ini, kamu akan mendapatkan perubahan yang baik dalam hidup kamu. Ya, mungkin kamu harus pindah kerjaan, pindah kantor, pindah rumah, atau pindah lingkungan. Seperti itu. Ya, banyak hal baik yang bisa kamu dapatkan. Gak usah khawatir, gak usah takut dengan situasi sekarang ini ya. Masa-masa sulit itu memang ujian dari alam semesta, memang karma buruk mulai berbuah. Jangan pernah menyalahkan keadaan, apalagi nasib. Mungkin kalau kamu masih punya orang tua, lebih perhatian lagi dengan orang tua. Nggak ada salahnya, walaupun bukan lebaran, walaupun bukan ibaratnya waktunya mohon maaf lahir batin atau hari-hari besar, entah itu Natal, entah itu Waisak, entah itu Sintia ya, untuk kita lebih memperhatikan orang tua. Nggak ada salahnya kita
ibarat kata tuh say sorry gitu, mohon maaf sama orang tua. Mungkin ketulusan hati kita untuk meminta maaf, namanya kita anak ya, kadang-kadang kita mengeluarkan suara besar ke orang tua gitu, suka nyaut, suka apa, itu kita nggak sadar gitu, itu melukai hati orang tua. Makanya kadang rezeki atau hoki kita kayak tersendat gitu ya. Jangan takut minta maaf kalau memang kita punya salah di lingkungan keluarga kita atau lingkungan teman atau dengan orang tua sendiri pun ya. Itu saja ya Sio Anjing, semoga ini bisa jadi pencerahan buat kamu ya. Dan saya tekankan sekali lagi, ini nggak terjadi ke semua Sio Anjing, hanya tertentu saja. Saya nggak mungkin menarik semua energi Sio Anjing karena terlalu banyak ya Sio Anjing di muka bumi ini. Jadi kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silahkan konsultasi dengan Jemponda. Biaya konsultasi 2,5 juta rupiah. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.